Anda yakin semuanya Bapak Ibu semuanya bosnya pariwisata akan memberikan kontribusi? Ayo, karena kita akan berbicara soal kenapa kita berada di sini atas nama pariwisata. Ini pertanyaannya gitu. Why tourism? Ada yang dari destinasi, kemudian dari media sosial, kemudian travel agent, kemudian tour guide, kemudian dari kelompok sadar wisata. Masa sekarang adalah masa di mana kita yang paling dihantam, terhempas oleh situasi. Saya akan paparkan sedikit saja mengenai tourism, a smokeless industry, sebuah industri yang tidak berasal. Industri yang tidak berasal. Pariwisata lebih dinominasi oleh jasa. Kita memberikan pelayanan bagi yang memiliki pantai, bagi yang memiliki homestay, bagi yang memiliki travel agent, lebih kepada orientasinya kepada service oriented. Baru nanti timbul produk apa yang kira-kira kita hasilkan, yang kita sebut dengan produk itu sendiri untuk dijadikan cenderamata kepada para wisatawan. Seorang tour leader yang membawa rombongan, ya, membawa rombongan dari sini, dari Indonesia ke luar negeri, itu digaji per hari. Minimum kita digaji sekitar 100 US dollar per hari. Ada yang menerapkan 125 sampai 150. Kalau 100 US dollar dengan kurs 13.000 saja artinya 1.300.000. Perjalanan ditempuh kurang lebih waktu itu 10 hari. Mulai dari berangkat sampai pulang. Untuk penerbangan ke sana itu dibutuhkan waktu, kalau seandainya kita mengikut rute Tokyo, Haneda, dari Jakarta ke Haneda ditempuh sekitar 7 jam setengah. Dari Haneda ke waktu untuk kita turun di Chicago, ya, itu 13,5 jam. Ya, artinya menghabiskan waktu sekitar hampir 24 jam dengan transit, dan dihitung masih salary untuk gaji. Nah, untuk perjalanan seorang tour leader, kalau dia membawa rombongan sekitar 30 orang misalnya, setiap hari dia digaji per orang. Kata ini rombongan saya misalnya 30, Bapak sudah memberikan, Bapak-bapak Ibu sudah memberikan tipping yang sudah dimasukkan ke paket tour $5 per orang per hari. Kalau 30 orang satu hari, rombongan ini sudah memberikan tipping lagi $150, yaitu hampir 2 juta. Betul? Ya, ayo kita sama-sama mendengarkan supaya apa? Ini gugahan. Ayo, supaya pariwisata ini betul-betul menggiurkan. Kemudian 10 hari dengan perjanjian seperti ini, gaji yang tadinya hampir berapa? 1,5 juta ditambah dengan 2 juta, 3,5 juta per hari. Benar? Karena apa? Compulsory tipping namanya. Tippingnya sudah masuk dalam paket, itu sudah pasti kita dapat. Ya, 3,5 juta didapatkan oleh seorang tour leader untuk berangkat, ditambah lagi dengan fasilitas seorang tour leader tidak harus membayar tiket yang waktu itu sebuah perjalanan yang tempuh ini bolak-balik tiketnya harganya hampir 30 juta return tiket. Artinya apa? Dia juga berjalan, belum lagi kamar, hotel, dapat semuanya fasilitas makan yang free dan khusus. Kalau kita bandingkan ketika dia pulang tanpa ada pendapatan lain, misalnya dapat misalnya bonus shopping dan sebagainya di luar negeri, di tangannya untuk 10 hari sudah mengantongi berapa? 3,5 juta kali 10 hari berapa? 35 juta loh. Kalau seandainya UMK kita dapat di sini misalnya atau di Batam atau 3,5 juta atau 3 juta, berapa bulan kita harus bekerja? Berapa? 35 juta dibagi dengan 3,5 juta berapa? 10
10 bulan. 35 juta terbang ke Amerika, bergaya, ambil foto di medsos, nanti keluar saya lagi di New York, kemudian di Patung Liberty, kemudian saya lagi di Washington, di Monument, Independence Monument, kemudian saya lagi di Philadelphia, di Declaration Hall, sebagainya. Keren nggak? Keren nggak? Keren nggak? Bawa duit lagi 35 juta. Ayo, hanya menemani orang dengan fasilitas yang ada dan tanpa mengeluarkan dana sebesar pun dan bawa duit lagi. Apakah pariwisata tidak menjanjikan? Menjanjikan. Nah, makanya saya bilang tadi, ketika produk dan jasa tersebut ya diapresiasi oleh wisatawan, akan timbul permintaan kepada tenaga kerja, balas jasa dan keuntungan. Saya mungkin mengambil proyeksi, mengambil sampel contoh bagaimana salah satu profesi. Sekarang, tour guide. Mungkin di sini tidaklah begitu tour guide karena katakan belum ada asosiasi dan sebagainya. Seorang tour guide di Batam, misalnya satu contoh, digaji 300 sampai 400.000 per hari. Oke? Kalau seandainya dia bekerja 3 hari, gajinya adalah 900.000. Gaji 900.000 kalau UMK 3 juta misalnya atau 3,5 juta adalah sepertiga dari UMK baru 3 hari. Namun pendapatan yang ada belum termasuk lagi tipping. Ada tipping dalam paket tour sekarang sudah dimasukkan. Berapa? Ada yang 10.000 per hari per orang. Kalau 40 orang satu hari tippingnya adalah 400.000. Kalau 3 hari 1.200.000 ditambah dengan gajinya 300 kali 3 900. Artinya dia sudah mengantongi 2 juta dengan bekerja 3 hari. Berbanding dengan hitungan bahwasanya kita kerja sekarang di sektor lain, kemudian kita mendapatkan gaji dengan bolak-balik ke tempat kerja dengan gaji 3 juta berbanding dengan orang yang bekerja di dalam 3 hari dapat 2 juta, mana yang kita pilih? Dapat komisi sejuta, gajinya 3 hari sama dengan 1 bulan orang bekerja di sektor lain, UMK, sektor lain. Menggiurkan atau tidak pariwisata? Setuju nggak? Terus apa yang akan kita lakukan? Apakah pekerjaan itu akan datang dengan sendirinya kepada kita? Tidak mungkin kan? Bagaimana sekarang dituntut kepada kita bahwa bagaimana kita berusaha untuk mendatangkan orang dan permintaan terhadap barang dan jasa akan meningkat dan kita memiliki kesempatan mau jadi tour guide atau tour leader. Kalau tour guide tadi kita secara domestik kita berada untuk membantu untuk ground handling. Tour leader adalah orang yang dari travel agentnya memasarkan paket kepada warga Indonesia kemudian pergi ke luar negeri. Ada 2 sisi. Namun itu diperlukan usaha serta promosi kita bersama. Bagaimana kalau untuk mendatangkan masuk orang ke sini supaya sektor pariwisata berkembang, permintaan terhadap jasa sebagai seorang tour guide diperlukan. Nah, kita memerlukan apa? Datangnya para wisatawan ke tempat kita diperlukan sebuah promosi. Ke Tanjung Balai ditempuh dari Singapura sebelum di saat normal berapa lama? Berapa ferry satu hari? 4 ferry dari Singapore. 4 times a day from Singapore. Return. From Malaysia 7 times. Akses untuk ke Tanjung Balai sudah ditempuh atau ada 4 kali return ferry from Singapore to Karimun and from Karimun to Singapore. Peluang untuk mendatangkan turis sudah ada terbuka. Dari Malaysia ada 7 atau 8 kali.
Artinya Karimun tidak tertinggal. Daerah lain belum tentu dapat seperti ini. Tak mungkin pula orang ferry dari sini, dari Singapura pergi ke Tanjung Sama ada 4 kali nggak satu hari. Satu hari aja setahun belum tentu lagi ada. Apakah ini peluang atau tidak? Peluang. Dari Malaysia sudah ada 7. Yang masuk siapa? Mungkin orang-orang yang secara individu. Adapun mungkin orang-orang wisatawan, tapi belum terbentuk sama sekali. Karena apa? Orang Karimun tidak mempromosikannya dengan baik. Kenapa di dunia ini berlomba-lomba orang menjadi tuan rumah Olimpiade? Kenapa orang berlomba-lomba untuk menjadi tuan rumah Formula One? Karena mereka paham bahwasanya ada keuntungan yang sangat-sangat luar biasa yang didapatkan dengan adanya event. Yang penting datang aja lah orang ke depan kita dulu, nanti macam-macam bisnis. Barang yang tadinya cuma ke orang lokal kita jual cuma 10.000, kita bisa jual 20.000 atau 30.000. Nilai added value yang ada di tourism ini yang kita harapkan.